Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Novi Aisyah Putri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat dan pecahan tingkat SMP. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang konsepnya dulu ya. Operasi bilangan bulat pecahan itu apa? Nah, yang disebut bilangan itu apa kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis bilangan. Nah, di sini ada bilangan asli. Bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu ada di sini ada -2, -1, 0, 1, 2. Itu kenapa? Karena bilangan bulat itu bilangan yang tidak berbentuk desimal atau berbentuk pecahan. Nah, selanjutnya itu bilangan genap. Bilangan genap itu di sini ada 2, 4, 6. Nah, bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi. Terus bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu di sini ada 1, 3, 5, 9. Nah, kenapa bedanya bilangan ganjil itu? Bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi kecuali dengan dirinya sendiri. Misal tuh kayak 3 hanya bisa 3 dibagi 3 dan 3 dibagi 1. Dia bisa hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada bilangan prima itu 2, 3, 5 dan 7. Nah, bilangan komposit itu bilangan bulat positif selain 1 dan prima. Jadi selain 1 dan prima semuanya bilangan komposit. Nah, selanjutnya itu ada operasi bilangan bulat. Di sini tuh ada pertama tuh penjumlahan. Nah, penjumlahannya ada tertutup, komutatif, asosiatif. Nah, yang tertutup itu A tambah B sama dengan bilangan bulat. Di sini kakak memberikan contoh itu A tambah B-nya kita masukkan angka 2 tambah 3. Nah, bilangan bulatnya itu sama dengan 5. Nah, kedua itu komutatif. Komutatif itu rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Di sini kita masukkan aja angkanya, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Terus selanjutnya itu ada asosiatif. Itu ada dalam kurung A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A tambah B-nya kita satukan, kita pisahkan itu C-nya. Jadi A tambah B tutup kurung tambah C. Nah, di sini kakak masukkan angkanya yaitu 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Nanti untuk bisa lebih memahami, kita akan buatkan contohnya. Oke? Nah, selanjutnya itu ada pengurangan dan perkalian. Kalau pengurangan sama aja, bedanya kalau A kurang B sama dengan A tambah min B. Nah, kalau yang kedua min A kurang B sama dengan min A tambah min B. Kalau masih bingung nanti kita buatkan contoh di akhir video ya. Nah, yang ketiga itu ada perkalian. Nah, di sini ada tertutup, komutatif dan asosiatif sama halnya kayak penjumlahan tadi. Kalau perkalian yang tertutup A kali B itu sama dengan bilangan bulat. Nah, komutatif itu A kali B sama dengan B kali A. Terus asosiatif itu A kali B kali C sama dengan A kali BC. Nah, selanjutnya itu ada pembagian. Pembagian itu tidak tertutup ya. Jadi, di sini contohnya tuh A bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi dan 0 bagi A itu sama dengan 0. Contohnya kayak yang tidak terdefinisi itu misal kayak 2 bagi 0 itu hasilnya pasti tidak terdefinisi maupun angka apapun dibagi dengan 0 pasti hasilnya tidak terdefinisi. Begitu juga dengan 0 bagi A sama dengan 0. Jadi kalau misal 0 bagi 100 itu pasti hasilnya 0, maupun 0 dibagi dengan angka apapun pasti hasilnya 0. Nah, di sini ada operasi bilangan pecahan, itu ada penjumlahan, pengurangan. Nah, kalau ya penjumlahan itu A per B tambah C per D sama dengan AD tambah CA per BD. Jadi misal kayak 2
per 3 tambah 2 per 4. Nah, jadi sama dengan tuh berarti 2 per 4, AD-nya kan tadi 2 per 3 kan AB, CD-nya 2 per 4, A sama D kan 2 per 4, jadi 2 kali 4 tambah C-nya tadi 2 kali 3 per BD-nya itu 3 kali 4. Nanti kita buatkan contoh untuk bisa lebih memahami. Nah, kedua itu tentang pengurangan. Pengurangan begitu juga. A per B kurang C per D sama dengan tuh AD kurang CA per BD. Nah, terakhir itu perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini sama aja, cuman bedanya itu kali dan pembagian. Nah, kalau yang perkalian tuh A per B kali C per D. Jadi hasilnya tuh A kali C, itu dikali silang ya, jadi per B kali D. Begitu juga dengan pembagian. Kalau pembagian beda dikit. Kalau ini misalnya A per B bagi C per D, itu sama dengan A per B kali DC. Nah, CD-nya ini kita balik jadi DC, begitu. Nah, baiklah, itulah materi tentang operasi bilangan. Nanti untuk contohnya kita akan di part selanjutnya untuk lebih bisa memahami tentang ini ya teman-teman. Terima kasih. Kang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.